Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut dan diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, Gibran meminta membuktikan hal tersebut. Surat yang saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini? Serius mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan, Kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. salah satu isinya kan dirinya menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSM Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan saja. Kemudian saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Apa sebenarnya amicus curiae dan mengapa kini banyak pihak mengajukan ke MK? Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan, berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Mengajukan diri berpartisipasi sebagai amicus curiae. Dalam kasus ini, 5 LSM bidang hukum ajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, LSAMI, ICJR, dan IMDLN. Dalam kasus Prita Mulyasari, mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Verdi Sambo. Eliezer juga justice kolaborator. Fenomena tidak biasa terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak ajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Hari ini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu, 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil ajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Setelah Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, kini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Jubir MK mengungkap baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi, sehingga
ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil, berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum agar tidak menciderai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang bernafaskan kepastian dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Karena di PHPU Pilpres sebelumnya nggak ada itu amicus curiae seperti ini. Jadi paling tidak ini membuktikan bahwa ya perkara perselisihan hasil Pilpres ini atensi publik itu begitu besar gitu. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengirimkan pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Sementara itu, batas akhir permohonan amicus curiae berakhir Selasa kemarin, 16 April 2024 pukul 4 sore. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hingga Indonesian American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh itu. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.